Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fitriani Abdullah dengan NPM 022724111047. Selamat datang dalam video pembelajaran saya tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia, apa saja tantangan yang masih dihadapi dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaan industri keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor industri keuangan yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sistem ini hadir dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba, sehingga mampu menjadi solusi alternatif dari sistem perbankan konvensional. Dalam hampir setengah jam ke depan ini, kita akan membahas sejarah, prinsip dasar, regulasi, persaingan, pengaruh fintech, kesadaran masyarakat, serta inovasi produk dan perkembangan global. Mari kita mulai materi ini dengan memahami bagaimana perbankan syariah hadir dan berkembang. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan dan arti penting dari industri syariah. Keuangan dan perbankan syariah kini menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keduanya bukan lagi sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi lebih berkembang menjadi komponen krusial yang mendukung stabilitas, inklusi, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih transparan, beretika, dan bebas dari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir semakin menguat. Oleh sebab itu, permintaan terhadap produk-produk bank syariah terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh aspek religius, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab. Secara prinsip, perbankan syariah di Indonesia memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian keuntungan finansial. Sistem ini membawa misi untuk menciptakan kemaslahatan melalui penerapan nilai keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan sosial. Artinya, bank syariah berdiri di atas logika pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial yang positif. Pendekatan ini menjadi relevan bukan hanya bagi umat muslim, tetapi bagi seluruh masyarakat yang ingin mengambil bagian dalam ekosistem ekonomi yang lebih etis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kemanusiaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi yang sangat strategis dalam peta keuangan syariah global. Potensi pangsa pasar yang sangat besar ini menjadikan Indonesia sebagai target ekspansi dan pengembangan industri syariah oleh berbagai lembaga keuangan nasional maupun internasional. Namun, potensi yang besar tentu membawa konsekuensi industri harus benar-benar siap menghadapi dinamika dan tantangan yang muncul.
mulai peningkatan literasi masyarakat, penguatan infrastruktur regulasi, peningkatan kualitas SDM, sampai dengan daya saing produk, semuanya menjadi faktor penentu keberhasilan industri syariah dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian, memahami arti penting keuangan dan perbankan syariah bukan hanya berarti mengetahui apa itu produk dan layanan syariah, tetapi juga menyadari peran strategisnya dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, di titik inilah industri syariah dituntut tidak hanya tumbuh, tetapi juga matang dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tahun 2008 menjadi batu loncatan baru dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberi kepastian hukum serta kerangka operasional yang lebih jelas. Kehadiran undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengakui eksistensi perbankan syariah, tetapi juga ingin mengembangkannya secara sistematis. Pasca regulasi ini, banyak bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah atau UUS untuk menangkap peluang pasar. Bahkan beberapa bank memilih melakukan konversi penuh menjadi bank umum syariah atau BUS, yang menunjukkan bahwa industri ini bukan sekedar tren tetapi bagian integral dari strategi bisnis perbankan di Indonesia. Puncak perkembangan menjadi modern terjadi pada tahun 2021 ketika pemerintah menggabungkan 3 bank syariah BUMN yaitu BRIS, BNIS, dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Merger ini bukan hanya soal skala bisnis, tetapi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin membangun pemain besar dalam industri syariah tingkat global. Nah, dengan berdirinya BSI, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat daya saing dan memastikan ekosistem ekonomi syariah memiliki institusi yang mampu berkompetisi di level regional dan internasional, struktur permodalan yang lebih kuat, jaringan yang lebih luas, serta kapasitas teknologi yang lebih baik menjadi modal penting untuk memasuki era digitalisasi keuangan syariah. Secara keseluruhan, perjalanan ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ia tumbuh melalui tahapan historis yang panjang, mulai dari fase perintisan, penguatan regulasi, hingga konsolidasi industri. Dengan fondasi yang semakin matang, tantangan ke depan bukan lagi soal keberadaan, tetapi bagaimana industri ini bisa menciptakan inovasi, memperluas inklusi, serta berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah merupakan fondasi yang membedakan industri ini dari sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsip tersebut tidak sekedar seperangkat aturan religius, tetapi sekaligus merupakan kerangka etika dan ekonomi yang dirancang untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk memahami logika operasional bank syariah serta dampaknya terhadap perekonomian. Prinsip pertama yang menjadi pembeda paling mencolok adalah larangan riba, yaitu larangan terhadap praktik bunga yang
diperoleh tanpa kontribusi pada aktivitas real atau nyata. Dengan menghilangkan bunga, bank syariah diarahkan untuk lebih terlibat dalam sektor real atau nyata dan memastikan bahwa setiap pembiayaan memiliki dasar aset atau aktivitas ekonomi yang nyata. Sebagai pengganti mekanisme bunga, perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, mekanisme ini menuntut adanya distribusi risiko dan keuntungan secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Dengan skema seperti mudharabah atau musyarakah, kedua pihak terlibat dalam kerjasama yang menekankan kejujuran, transparan, dan kesetaraan posisi. Ini menjadikan hubungan antara bank dan nasabah bukan hubungan kreditor dan debitur yang kaku, tetapi kemitraan yang berbasis kolaborasi. Selain itu, perbankan syariah mengharuskan adanya akad yang jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akad seperti mudharabah atau jual beli, margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan mudharabah atau bagi hasil, serta penyertaan modal memiliki struktur masing-masing yang harus dipahami baik oleh bank maupun nasabah. Jelasan akad ini bukan sekedar formalitas, melainkan mekanisme untuk menghindari konflik, mengurangi informasi asimetris, serta melindungi setiap pihak dari praktik manipulatif. Selanjutnya, kita masuk pada tantangan dan regulasi. Salah satu tantangan besar dalam perkembangan perbankan syariah adalah regulasi. Industri syariah di Indonesia masih menghadapi kebijakan yang harus berkembang dan berubah. Dual banking syariah membuat bank syariah harus mampu bersaing dan tetap mengikuti standar syariah dengan ketat. Selain itu, standar fatwa syariah harus konsisten dan terintegrasi dengan praktik industri. Proses pengawasan memerlukan sumber daya manusia yang sangat kompeten dalam bidang hukum, ekonomi, dan syariah. Mekanisme audit syariah seringkali kompleks. Jika tantangan regulasi dapat diatasi, maka bank syariah dapat tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Selanjutnya kita masuk pada persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional yang terlebih dahulu berkembang. Jaringan dan teknologi bank konvensional jauh lebih luas, sehingga bank syariah harus menciptakan strategi khusus untuk menarik nasabah. Beberapa isu persaingan antara lain yaitu bank masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar syariah dan konvensional. Literasi keuangan syariah masih rendah. Stigma bahwa bank syariah hanya untuk muslim masih sering muncul. Karena itu, strategi edukasi, branding, dan kualitas layanan menjadi kunci keunggulan. Selanjutnya masuk pada bagian digitalisasi dalam perbankan syariah. Digitalisasi menjadi fase transformasi paling penting dalam perkembangan industri perbankan syariah saat ini. Di tengah percepatan teknologi finansial atau fintech, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mengikuti arus, tetapi mampu mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam inovasi digital. Kehadiran digital banking, mobile banking, e-wallet syariah, hingga platform crowdfunding syariah membuka
membuka peluang besar untuk memperluas layanan sekaligus memperkuat posisi bank syariah di tengah kompetisi industri keuangan modern. Fenomena digitalisasi membawa beberapa keuntungan strategis. Yang pertama yaitu digitalisasi mempermudah transaksi dan meningkatkan kualitas layanan. Nasabah dapat melakukan pembayaran, pembiayaan, pembukuan, hingga konsultasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Pengalaman layanan yang cepat, mudah, dan praktis menjadi faktor penting dalam memenangkan kepercayaan generasi muda yang cenderung mengutamakan efisiensi. Yang kedua yaitu digitalisasi mengurangi biaya operasional. Dengan otomatisasi proses, penggunaan artificial intelligence serta pengurangan ketergantungan pada kantor fisik, bank syariah dapat mengalokasikan biaya sektor yang lebih produktif seperti pengembangan produk baru maupun peningkatan inflasi keuangan. Yang ketiga ada digitalisasi memungkinkan bank syariah memperluas cakupan pasar terutama generasi milenial dan Gen Z yang sudah sangat terbiasa menggunakan layanan keuangan digital. Kelompok ini tidak hanya besar secara demografi tetapi juga menjadi kelompok pengguna paling aktif di ekosistem ekonomi digital Indonesia. Menguasai pasar ini berarti memperkuat keberlanjutan pertumbuhan bank syariah di masa depan. Namun balik peluang terdapat konsekuensi yang tidak boleh diabaikan. Bank syariah harus mampu berkolaborasi dengan fintech, bukan melihatnya sebagai ancaman. Kolaborasi ini dapat menciptakan inovasi seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, zakat digital, wakaf produktif berbasis platform, hingga integrasi layanan syariah dalam ekosistem marketplace. Jika bank syariah gagal memposisikan diri sebagai bagian dari transformasi digital, maka mereka akan tertinggal dan menjadi korban perubahan teknologi. Intinya, digitalisasi bukan sekedar tren tetapi syarat mutlak bagi bank syariah untuk tetap relevan, kompetitif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, kita membahas tentang kesadaran dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah. Perubahan pola pikir masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah menjadi fenomena menarik dalam dekade terakhir ini. Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dan sistem ekonomi yang lebih etis mengalami peningkatan. Dan hijrah gaya hidup halal hingga tingginya minat terhadap investasi syariah menandakan adanya pergeseran nilai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang ingin hidup lebih selaras dengan prinsip etika dan spiritualitas. Kenaikan kesadaran ini memberi peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas pasar. Produk-produk seperti deposito syariah, reksadana syariah, sukuk retail, hingga pembiayaan halal lifestyle kini semakin diminati. Namun, peluang ini akan menjadi sisa jika tidak diikuti dengan edukasi publik yang berkelanjutan. Banyak masyarakat memiliki minat terhadap konsep syariah, tetapi belum memahami secara mendalam prinsip-prinsipnya, mekanisme akad, serta manfaat jangka panjang. Disinilah peran edukasi menjadi sangat penting. Bank syariah
memastikan bahwa masyarakat mengerti bagaimana produk tersebut bekerja, apa keunggulannya, dan bagaimana ia berbeda dari produk konvensional. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, konten digital, kolaborasi dengan kampus, hingga literasi keuangan di sekolah-sekolah. Semakin tinggi literasi masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan mereka memilih layanan keuangan syariah. Selain itu, pertumbuhan minat masyarakat juga memerlukan dukungan dari ekosistem industri, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis harus bekerja sama membangun lingkungan yang kondusif bagi ekonomi syariah. Mulai dari regulasi yang memudahkan, infrastruktur, teknologi, hingga standarisasi halal yang kuat. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran masyarakat hanya akan bermakna jika dapat dikonversi menjadi peningkatan partisipasi dan penggunaan produk syariah. Dengan strategi edukasi yang tepat, potensi pasar yang besar ini dapat dimaksimalkan sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita membahas inovasi produk syariah. Inovasi produk merupakan kunci utama dalam mempertahankan keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di tengah dinamika industri keuangan yang sangat kompetitif. Tanpa kemampuan menciptakan produk yang relevan dan adaptif, bank syariah akan tertinggal oleh kompetitor, terutama bank digital dan fintech yang memiliki ritme inovasi jauh lebih cepat. Oleh karena itu, bank syariah harus terus mengembangkan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat modern. Salah satu inovasi yang paling strategis ialah pembiayaan mikro untuk UMKM. Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun masih banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses permodalan. Dengan menyediakan produk pembiayaan berbasis akad yang fleksibel seperti mudharabah atau musyarakah, bank syariah dapat membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional. Inovasi di sektor ini juga mendukung tujuan sosial perbankan syariah, yakni pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, bank syariah perlu mengembangkan produk investasi keberlanjutan yang mengintegrasikan prinsip ESG dengan nilai-nilai syariah. Tren global menunjukkan bahwa investor kini semakin mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan menggabungkan konsep investasi halal dan berkelanjutan, bank syariah dapat menciptakan produk unggulan yang relevan bagi pasar global maupun domestik. Produk lain yang tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat adalah tabungan haji dan umroh yang dapat diperkuat melalui integrasi dengan platform digital sehingga mempermudah perencanaan ibadah jangka panjang. Di samping itu, kartu pembiayaan syariah yang menggantikan fungsi kartu kredit konvensional dengan skema akad yang lebih transparan semakin dibutuhkan oleh masyarakat modern yang aktif bertransaksi digital. Nah, tidak kalah penting, KPR syariah tanpa bunga
tetap menjadi salah satu produk paling diminati karena menawarkan kepastian, cicilan, transparansi harga, dan struktur akad yang lebih adil. KPR Syariah juga menjadi contoh nyata bagaimana prinsip syariah dapat memberikan solusi yang stabil dan etis bagi kebutuhan primer masyarakat. Dengan terus melakukan inovasi di berbagai lini, Bank Syariah dapat menghindari stagnasi dan memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap kompetitif, relevan, dan selaras dengan perkembangan zaman. Tanpa adanya inovasi, industri syariah akan tertinggal dan kehilangan momentum pertumbuhannya. Kesimpulannya ialah menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat, Bank Syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Demikian pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman baru bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.